Sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan, Profesor Dr. Muhadjir Effendi yang tadi begitu efisien menyampaikan dukungannya terhadap kerjasama antara kami di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dengan seluruh kegiatan di bidang pendidikan. Walaupun tadi Pak Menteri mengingatkan saya, yang tentu saja karena sebagai Menteri kita tahu bahwa anggaran pendidikan itu sekarang sudah didelegasikan ke daerah. Jadi Pak Menteri itu kira-kira anggarannya hanya 42 triliun dari 400 triliun. 40 triliun lagi di tempatnya Menteri Ristek Dikti, dan yang sisanya adalah langsung kepada daerah, di mana pemerintah daerah memegang peranan sangat penting di dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. Saya dulu mahasiswa masuk tahun 1981 di Universitas Indonesia, pakai jaket kuning seperti itu. Namun saya kagum saja sekarang mahasiswa, entah jaketnya kuning, hijau, merah, biru, putih, atau nggak pakai jaket. Ada aja, saya belum pernah itu waktu jadi mahasiswa, walaupun sekolah sampai di luar negeri, belum pernah kuliah umum di tempat yang kayak gini mewahnya gitu loh. Jadi ini kayaknya bukan kuliah, ini kayak macam entertainment. Kayaknya begitu, kayaknya tadi Pak Dirjen Pajak juga mau mengentertain. Saya coba untuk memulai mungkin membagi materi lebih kepada siang hari ini bukanlah yang disebut pelajaran pajak introduction, tapi lebih memberikan konteks kepada para mahasiswa mengenai sebetulnya mengurus keuangan negara itu untuk apa dan bagaimana, sehingga kemudian bisa melihat lebih di dalam perspektif itu, di mana salah satu di dalam keuangan negara yaitu pajak itu sedemikian penting. Kita adalah rakyat dari negara yang disebut Republik Indonesia. Kita semua manusianya adalah bangsa Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh proklamator kita. Kalau Presiden Soekarno waktu itu menyampaikan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyampaikan bahwa para pejuang kemerdekaan yang berjuang selama beratus-ratus tahun sebelum tanggal 17 Agustus 1945 menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia pada saat itu dan sampai hari ini bahwa beliau semua telah dengan sukacita menghantarkan perjuangan ini di pintu gerbang kemerdekaan. Kalau sebagai pejuang, kalau sekarang kalau kita melihat film kita mengatakan mission accomplished. Misinya tercapai di pintu gerbang. Tapi ini adalah pintu gerbang kemerdekaan. Untuk mencapai apa yang disebut negara Indonesia yang merdeka. Jadi bahkan Presiden Soekarno mengatakan sesudah sampai di pintu gerbang kemerdekaan tidak menjamin Indonesia akan tetap merdeka.
Tidak ada yang menjamin bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tidak dijamin. Tapi itu adalah harapan para pendiri bangsa kita yang menyampaikan, saya telah menghantarkan perjuangan ini sampai di pintu ini. Selanjutnya untuk mencapai cita-cita menjadi negara yang terus merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan bersatu, itu adalah perjuangan yang terus harus kita lakukan. Estafet itu sekarang ada di tangan kita. Estafet menjaga Republik Indonesia untuk terus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu adalah tugas terus-menerus. Itu bukan sesuatu yang sesudah merdeka kita boleh leha-leha dan itu terjadi dengan sendirinya. Itu saya mau memulai cerita siang hari ini dengan sedikit memberikan koneksi dan konteks. Nah, kalau waktu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyampaikan bahwa kita telah sampai di pintu gerbang kemerdekaan, di mana kita sekarang? Indonesia hari ini adalah negara yang memiliki penduduk yang mencapai 257 juta. Waktu kemerdekaan penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta. Kenaikan yang luar biasa besar. Dengan jumlah penduduk, cita-cita kita tetap sama, menjadi negara merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. 70 ke 257 juta itu adalah suatu jumlah yang luar biasa besar. Kalau suatu bangsa asetnya atau kekayaan yang paling penting adalah manusianya, maka Indonesia boleh berbangga bahwa kita akan menjadi yang negara besar karena asetnya adalah pada manusia Indonesia yang 257 juta itu. Manusia itu bisa menjadi aset, tapi kalau dia tidak dididik dan salah didik, tidak diberikan kesehatan dan dia kemudian sakit atau dia tidak mampu berfungsi, berkompetisi, berproduksi, inovasi, berpikir kreatif, cerdas, dia bisa menjadi liability. Bagi yang pelajarannya ekonomi, mungkin gampang saya ngomong gitu langsung mengerti. Kalau yang bukan ekonomi barangkali masih bertanya, aset itu apa sih Ibu? Liability itu apa? Kira-kira aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan, liability itu adalah kewajiban. Jadi ini adalah beban, yang satu adalah yang bisa menciptakan sesuatu proses yang positif dan produktif. Manusia, sama kalau orang-orang ekonomi apalagi akuntansi, gampang sekali, kamu boleh milih masuk di dalam jalur aset atau kamu akan menjadi liability. Tergantung pada siapa? Pertama tentu tergantung pada Anda sendiri, generasi muda yang ada di seluruh Indonesia ini yang sekarang mengikuti. Faktanya bahwa Anda sekarang ada di universitas dan siang hari ini duduk untuk mengikuti kuliah ini, saya yakin semuanya adalah yang memilih ingin menjadi aset, betul? Pasti nggak ada yang diwawancara dan cita-cita saya kepengen jadi liability, Bu. Nggak ada itu. Nah, kalau rakyat Indonesia yang 257 ini adalah semuanya memiliki cita-cita besar seperti Anda semua, yaitu ingin menjadi aset, dia tidak akan terjadi dengan sendirinya. Coba kita lihat tantangannya untuk memiliki populasi sebesar 257 juta. Kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, di mana letak Indonesia dibandingkan 190 negara lainnya di dunia? Indonesia kan bukan satu-satunya negara di dunia, bukan? Jumlah negara di dunia itu sekitar 192, karena kalau sekitar itu berarti ada naik turun. Walaupun juga bisa terjadi ada negara waktu itu merdeka barusan pulau kecil.
Kalau ada 192 negara di dunia, Indonesia membandingkan dengan 192. Kadang-kadang kita membandingkan dengan negara tetangga kita. Di mana letak kualitas sumber daya manusia Indonesia? Di sini ini. HDI, Human Development Index. Atau dalam bahasa Indonesianya IPM. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Skornya adalah 70,18. Kalau skornya 100 lumayan Bu, 70 itu kalau saya indeks prestasi saya udah cukup bagus. Kalau dosen saya 70 itu bisa saja dapat B kalau dia murah hati. Kalau saya dulu 70 saya kasih B memang. Waktu dosen. Tapi ada juga dosen yang agak kejem, 70 itu C, baru 80 B. Kalau anak saya yang sekarang mahasiswa mengatakan dia dapat 95 aja masih A minus. Itu sadis itu. Tapi Indonesia ya kira-kira di 70. Enggak jelek sih Bu, tapi kalau dibandingkan sama yang lain kita tiba-tiba merasa, ya tadi, kalau anak-anak yang di BINUS katanya pinter-pinter. Betul, senyum dong dibilang pinter masa enggak bahagia. Atau yang di Gajah Mada, atau yang di tadi di Sulawesi Selatan, di ND. Kalau Anda di 70 not bad, tapi kalau dibandingkan sama yang lain, negara-negara tetangga kita patut untuk merasa bahwa kita belum cukup baik. Menghitungnya berdasarkan apa? Satu, angka harapan hidup. Negara yang makin adil dan makmur, harapan hidup masyarakatnya pasti lebih panjang. Iya kan? Kalau negaranya nggak adil dan makmur, pasti orangnya menderita semua. Udah menderita, udah protes, tetap nggak direspons, makin frustrasi, lama-lama cepat mati. Sehingga harapan hidupnya tidak panjang. Gizinya kurang, pendidikannya nggak bagus, mau cari kerja susah, udah dapat kerja, gajinya tidak cukup. Udah kerja, bosnya itu bengisnya minta ampun, tidak ada yang memproteksi. Semuanya adalah tidak baik dan akhirnya orang semuanya nggak happy dan pasti harapan hidupnya rendah. Belum kalau tambah lagi dengan konflik. Yang kedua adalah rata-rata lama sekolah. Saya belum bicara kalau lama sekolah Bu, kalau begitu saya tinggal sekolah kan bagus Bu, karena lama sekolah. Ada mahasiswa yang 8 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan. Jadi artinya kalau 8 tahun lebih bagus, enggak. Maksudnya lama sekolah itu dari kecil sampai dia menjadi mahasiswa itu. Indonesia rata-rata lama sekolahnya 7,95 tahun. Lah kalau kita bicara tentang SD, berarti SD plus sedikit. Iya kan? Jadi anak-anak di Indonesia itu rata-rata Anda ini termasuk adalah kelompok eksklusif. Bisa sekolah 6, 3 plus masihan. Iya kan? 12 plus sekarang Anda sudah melewati 12. Di seluruh dunia kelompok mahasiswa adalah selalu kelompok top 5%. Jadi jangan menganggap bahwa Anda itu rakyat jelata, Anda adalah elit mahasiswa itu. Kadang-kadang sudah jadi elit, tepuk tangannya aja ragu-ragu. Tadi saya sampaikan Indonesia kalau rata-rata lama sekolahnya rakyat Indonesia hanya 7,95, yang duduk di sini sekarang adalah orang yang sudah 14 tahun minimal sekolah, bukan? Maka Anda sudah 2 kali lipat dari rata-rata Indonesia. Gimana nggak bisa bilang bahwa Anda itu elit? Anda adalah calon pemimpin karena Anda ada di atas. Dan kalau kita lihat pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dengan daya beli adalah sekitar 10.420.000. Itu rankingnya di 70. Negara tetangga kita, Malaysia, ada dekat 80. Singapura 92,5.
Kita kan seperti kalau di kelas kita lihat ada orang yang juara, terus kita kesel, kapan sih dia nggak juaranya gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada, karena dulu saya itu yang kayak gitu di sekolah. Saya yang juara terus, jadinya teman saya pada bilang, ya. Jadi kalau kita lihat HDI atau IPM kita seperti ini, Indonesia pasti butuh supaya 257 juta itu tidak menjadi liability tapi jadi aset, kita harus invest lagi. Sekolah, tadi yang disampaikan Pak Muhajir, SD plus hanya 1,5 tahun, 77,95 tahun. Berarti SMP harus dibangun, SMA harus dibangun, perguruan tinggi tidak dipertanyakan lagi. Kalau mereka hanya lulusan SMP, apakah dia mampu untuk cari kerja sesudah itu? Maka sekarang Presiden minta kita membangun sekolah vokasi. Karena tidak semua memiliki kemewahan untuk terus sampai perguruan tinggi. Maka kita mengeluarkan anggaran untuk mulai membangun sekolah-sekolah vokasi yang bagus. Namun supaya dia sekolah dan bisa sekolah, untuk bisa menjadi orang-orang yang makin cerdas, dia harus memiliki kesehatan semenjak dia di perut ibunya. Maka gizi dari ibu yang hamil sampai dengan ibu bisa melahirkan tanpa mengalami ancaman bahaya kepada jiwa ibu maupun anaknya, Indonesia termasuk yang masih memiliki indikator kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi. Sampai anak ini kemudian menjadi anak yang bisa sekolah, dia perlu gizi dan kesehatan yang cukup. Itu juga merupakan investasi. Nah, ini adalah kebutuhan negara kita agar tadi waktu pendiri bangsa kita mengatakan kita ada di pintu gerbang, kita make sure, kita jamin bahwa kita maju mendekati cita-cita tadi kemerdekaan, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Kalau kita lihat dari sisi kondisi Indonesia saat ini, maka kita perlu investasi di bidang pendidikan yang cukup besar. Waktu terjadi era reformasi sesudah Presiden Soeharto, Presiden kedua selesai atau mengundurkan diri, Republik Indonesia mengubah konstitusinya dengan menyebutkan 20% dari anggaran belanja harus diberikan untuk pendidikan. Karena waktu itu banyak masyarakat, mahasiswa termasuk yang waktu itu demo, waktu itu mahasiswanya seumur Anda, sekarang sudah setua seperti saya. Mereka mengatakan Indonesia harus memiliki keberpihakan untuk menganggarkan belanja negara untuk pendidikan 20%. 20% dari anggaran pendidikan, anggaran negara kita yang mencapai 2090 triliun itu adalah 426,7. Tadi Pak Muhajir mengatakan yang melalui belanja pemerintah 148,5. Sebagian di tempat Pak Muhajir, sebagian di Menristek Dikti. Sebagian ada di penelitian. Sebagian besar 267 adalah melalui anggaran yang didaerahkan. SD di kabupaten, SMP di kabupaten, SMA sekarang di provinsi. Kalau kita lihat dari otaknya saja, skor pizza kita seperti apa? Bukan pizza ya, bukan pizza delivery yang kita makan, pizza. Itu adalah untuk mengetahui apakah dalam hal math, science, and reading, matematika, science, dan membaca. Bayangkan, tes membaca. Banyak orang yang bisa baca alfabet tapi nggak ngerti isinya yang dibaca. Kemampuan membaca is about your thinking. Indonesia diukur dari 3 itu, kita nomor 62 dari 69 paling bawah.
Jadi kita nggak boleh merasa berbangga dan kita harus kemudian menengok ke belakang, melihat wajah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, proklamator kita harus sedih. Para pendiri bangsa kita meminta kita memegang estafet ini ke depan. Dan kita masih lari, yang banyak negara yang independence atau merdeka pada tahun 40, 50, 60, Korea Selatan yang waktu dia merdeka sama miskinnya dengan kita. Sekarang dia sudah sangat maju. Ada negara yang bisa maju lebih cepat. Dan itulah yang menjadi salah satu yang kita sebagai bangsa harus terus-menerus mau belajar. Apa yang membuat kita tidak bisa lari lebih cepat untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, persatuan untuk mencapai adil dan makmur. Ini adalah salah satu tantangan kita. Terus, bidang apa lagi yang kita perlu untuk bangun lebih? Infrastruktur. Semenjak Indonesia merdeka hingga kini, jumlah infrastruktur kita masih tertinggal. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang setara dengan kita, atau kita bikin yang namanya hubungan antara tingkat pendapatan negara dengan tingkat infrastrukturnya, maka ada garis yang namanya hijau ini. Jadi kira-kira kalau makin tinggi pendapatan negara, harusnya indeks infrastrukturnya makin tinggi, betul? Itu di-run pakai model statistik sederhana. Kalau kita ada di hijau, berarti kita samalah, rata-rata negara di seluruh dunia adalah kalau income-nya kita naik dari 4.000 menjadi 5.000 dolar, menjadi 6.000 dolar, kita ngikutin terus. Tapi banyak negara yang jatuh di bawah garis itu berarti indeks infrastrukturnya lebih rendah dari yang rata-rata infrastruktur di dunia. And Indonesia ada di bawah. Untuk negara yang dengan pendapatan mendekati 4.000 US dollar per kapita, Indonesia indeks infrastrukturnya di dot yang merah itu di bawah garis yang hijau. Berarti Indonesia kurang membangun sehingga ekonomi dan masyarakatnya, sosialnya tidak mampu memiliki fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara lain yang setara dengan kita. Dari mulai apa infrastruktur itu? Jangan pernah cuma mikir infrastruktur itu jalan tol yang di depan sini yang macet. Infrastruktur itu dari mulai air bersih. Infrastruktur itu dari mulai buang limbah kotoran Anda setiap hari. Tiap hari Anda memproduksi kotoran kan? Kalau cuma satu orang kita bisa tutup gitu ya. Kalau 257 orang tiap hari buang kotoran gimana caranya? That's a big challenge. Saya waktu di Bank Dunia salah satu proyeknya adalah membangun sanitasi di India. Di India itu terkenal bahwa kalau, mohon maaf, kalau ke belakang pup itu dia nggak pakai toilet, jadi buang di mana-mana terus ditutup pakai pasir atau apa yang ada di situlah. Itu betul, Anda kan ketawa ini ya, dan Indonesia sebenarnya belum maju-maju amat soal itu. Bangladesh, Nepal menghadapi itu sampai kita harus waktu itu membuat program untuk selamat datang Pak Aziz, Ketua Badan Anggaran yang dari DPR adalah partner kami untuk mendesain dan mengelola keuangan negara. Kembali ke masalah tadi infrastruktur, di Bangladesh itu sampai dibuat edukasi mengubah kultur bahwa kalau perempuan dilamar oleh laki-laki untuk perkawinan, dia mengatakan mas kawin yang paling keren bukan emas dan segala macam, toilet. Karena kalau laki-laki itu bisa memberikan toilet, berarti dia punya rumah untuk bisa membangunkan toilet. It's real.
Untuk Anda mungkin Anda nggak pernah bayangkan, tapi bayangkan kalau hal seperti ini tidak diurus, sanitasi antara air bersih dengan kotoran menjadi satu. Makanya Indonesia termasuk negara di mana tingkat penyakit diare itu paling sering. It's because of that. Air bersih, sanitasi, sampai yang Anda bisa lihat jalan tol, pelabuhan, airport, listrik, telepon. Barangkali telepon yang sudah nggak pernah ada lagi komplain semenjak adanya revolusi teknologi. Tapi semua hard infrastructure Indonesia is lag behind. Kita masih tertinggal. Jadi dua, investasi manusia dan investasi di bidang infrastruktur. Kalau kita lihat bahwa Indonesia harus melakukan investasi ini, tujuannya agar apa? Kalau kita pakai kacamata optimis, ini sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun. 28 tahun dari sekarang Indonesia akan 100 tahun merdeka. Kira-kira kalau optimis Indonesia diurus dengan baik, maka di mana posisi kita 100 tahun kita merdeka semenjak tadi Presiden Soekarno menyampaikan bahwa para pendiri bangsa telah menghantarkan di pintu gerbang kemerdekaan. Di mana kita perjalanan Republik ini 100 tahun dari titik nol yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Kalau Indonesia baik, ini kira-kira proyeksinya. Pada tahun 2045, 309 juta jiwa adalah penduduk Republik Indonesia. Mahasiswa mesti tanya, Bu, cara ngitungnya gimana kok Ibu tahu dari 257 menjadi 309? Dari tingkat fertilitas. Kalau RRT tiap hari bukannya ngitung penduduknya akan naik, dia akan turun. Karena dia pernah punya one child policy. 2 orang suami istri cuma punya anak 1, itu kan berarti makin turun kan, generasinya makin shrinking. Walaupun jumlahnya tetap 1 miliar, lama-lama menurun. Indonesia kalau 2 orang suami istri masih menghasilkan agak sedikit lebih dari 2. Bukannya punya anak 2,5 gitu, saya enggak, anak saya 3 sih. Kalau ibu anaknya 3, tapi ada yang anaknya 1, ada yang anaknya persis 2. Jadi Indonesia akan mencapai 309 juta. 52% tadi kalau kita lihat piramida penduduknya adalah usia produktif. Usia produktif itu adalah usia yang dia bisa bekerja seharusnya dan menghasilkan dan menciptakan income untuk dirinya dan juga untuk ekonomi. 75% rakyat Indonesia akan tinggal di kota. Urbanisasi akan terus terjadi. Dan income per kapita kita pada saat itu akan mencapai 29.300 dengan 80% kelas menengah. Kira-kira kalau kelas menengah sama seperti mahasiswa yang duduk di sini hari ini, tingkah lakunya apa sih kelas menengah? Anda bangun pagi, pasti mandi minimal 2 kali sehari, makan pasti 3 kali sehari. Makanannya barangkali yang satu di rumah, yang satu di luar rumah, yang satu di rumah. Sabtu sudah mulai mikir saya mau ngapain, makan di luar sama temen, nonton atau nonton konser, nonton film, nonton apa saja. Atau kita nanti begitu ada weekend agak panjang, mari kita pergi ke Bandung, atau kita ke Jogja, atau ke Labuan Bajo kayak saya. Itu adalah yang kita lakukan, kelas menengah. Dan untuk bisa memfasilitasi aktivitas kelas menengah ini, dia mulai mikir, oh saya lihat teman saya di sana, di negara lain, kenapa anak-anak mahasiswa bisa begini, kenapa saya enggak? Kalau sekarang banyak sekali dari mulai SD, SMP, SMA mengikuti kompetisi internasional. Mereka bisa pairing dengan negara-negara lain. Sebagian besar dari Anda bahkan sudah mulai bicara dengan 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing 1.
Kadang-kadang bahkan bahasa asingnya 2. That's kelas menengah. Tapi untuk bisa tadi kelas menengah yang masih sesuai cita-cita republik, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, mereka butuh sekali banyak investasi untuk membuat negara ini terus berjalan dengan penuh martabat. Nah, investasi itulah yang harus kita lakukan sebagai negara. Instrumennya apa? Instrumen paling penting adalah APBN. APBN di dalam Undang-Undang Keuangan Negara punya 3 fungsi. Alokasi, distribusi, stabilisasi. Alokasi ini ada Pak Aziz, Ketua Badan Anggaran. Pemerintah mengajukan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus dengan pidato di depan paripurna DPR. Di sini Presiden akan menyampaikan ini loh yang akan saya sampaikan sebagai proposal untuk anggaran tahun depan 2018. Proyeksi penerimaan saya dari pajak adalah sekian, dari penerimaan negara bukan pajak sekian. Belanja kita akan sebesar sekian. Dan belanja yang sekian ini akan dialokasikan dari mulai Menteri Pendidikan dan seluruh fungsi pendidikan 20%, Menteri Kesehatan dan fungsi kesehatan 5%, untuk membelanjakan di bidang pertahanan keamanan, polisi, TNI, hakim, jaksa, KPK, sampai dengan fungsi-fungsi lain, yaitu melindungi masyarakat miskin, membantu mereka dengan beras, memberikan mereka subsidi pupuk, memberikan pada petani subsidi benih, memberikan bantuan kepada nelayan, memberikan bantuan dalam bentuk cash. Itu dilakukan oleh negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kita bahas dengan Dewan dari mulai Agustus pertengahan sampai dengan Oktober, kemudian Dewan akan menyetujui dan diketoklah yang disebut Undang-Undang APBN untuk tahun depan. Di situ ada daftar penerimaan, daftar belanja, dan kalau belanja lebih banyak berarti ada hutang. Ini adalah APBN 2017 yang baru saja disetujui oleh Dewan dengan perubahan. Tahun ini kita akan membelanjakan 2.133 triliun. Meskipun menurut track recordnya mungkin hanya akan bisa terbelanjakan 2.098 triliun. Namun penerimaan pajak kita berapa untuk bisa membelanjakan sebesar itu? Belanja itu tuh apa saja sih Bu? Ya tadi yang saya sampaikan, investasi sumber daya manusia, investasi bidang infrastruktur, belanja untuk tadi institusi seperti bidang hukum, TNI Polri, belanja untuk melindungi masyarakat miskin. Penerimaan kita 1.736. Sebagian besar adalah perpajakan. Dalam perpajakan kita bagi menjadi pajak, pabean, dan cukai. Dan kemudian penerimaan negara bukan pajak. Ada yang mengatakan, Bu, kenapa sih negara Indonesia itu kaya? Itu minyak dan batu bara atau emas, udah itu aja. Ibu nggak perlu lagi mungut-mungut dari saya, jangan ganggu saya dong Bu. Gitu kan? Saya mungut sih dari minyak dan batu bara dan yang lain-lain. Ada di dalam penerimaan negara kita, tapi itu tidak mencukupi. Nah, oleh karena itulah saya akan mengatakan kalau APBN adalah instrumen yang sangat penting untuk alokasi belanja tadi, untuk mendistribusikan antara yang membutuhkan, mengambil dari yang kaya atau yang produktif, kemudian membagikannya kepada kelompok yang belum beruntung, investasi pada kelompok yang muda yang belum bekerja seperti Anda kan belum kerja tapi mendapatkan fasilitas negara kan? Itu dibutuhkan, tapi yang bayar adalah yang sudah produktif, itu adalah fungsi distribusi dari APBN.
dari yang produktif ke yang belum produktif, supaya yang belum produktif generasi muda nanti menjadi generasi yang tadi disampaikan, kalau hari ini edukasi 10-20 tahun lagi Anda akan menjadi manusia-manusia yang produktif. Distribusi dan stabilisasi, kalau ekonomi mengalami shock, APBN itu kayak shock absorber. Kalau Anda suka mesin seperti motor atau mobil, kena lubang dia nggak kejumblang gitu, tapi karena dia ada pernya. APBN itu sebagai pernya. Supaya kalau waktu terjadi shock seperti komoditi, tiba-tiba harganya dari minyak 100 menjadi hanya $30. Harga batu bara anjlok, CPO anjlok. Itu semuanya kita nggak apa-apa tapi harganya jatuh aja tiba-tiba. Kalau tidak dilakukan stabilisasi, seluruh ekonomi akan mengalami shock ke bawah. Maka dibuatlah stabilisasi. Pada saat itu APBN melakukan fungsi untuk stabilisasi dengan mengangkat atau menstabilkan. Pada saat ekonomi mengalami booming, overheating, larinya terlalu kencang, APBN akan mengerem. Itu adalah fungsi dari kebijakan fiskal. Nah, oleh karena itu, kita akan mengatakan bahwa instrumen ini milik Anda semua. Ini bukannya miliknya Menteri Keuangan atau miliknya Presiden. Presiden memang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang keuangan negara yang didelegasikan kepada menteri untuk mengelolanya. APBN itu milik Anda semua. Yang menyetor penerimaan juga masyarakat, yang menerima nikmatnya belanja juga masyarakat. Maka saya ingin sekali di dalam siang hari ini ingin menyampaikan supaya Anda paham. Pelajari APBN. Pahami. Partisipasi. Kalau nanti dari mahasiswa ini sebentar lagi ada yang lulus, dapat gaji, jangan lupa bayar pajak. Bayar pajak itu bukan keterpaksaan, karena Anda tahu adalah saya cinta Republik ini dan Republik ini harus kita jaga kemerdekaan, kedaulatan supaya kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, bagaimana kita mengelola APBN? Penerimaan negara harus terus diusahakan untuk optimal. Dan belanja harus didesain supaya baik. Sama seperti mengelola keuangan kalian sendiri. Kalau dari sisi penerimaan, Republik Indonesia sebetulnya prestasinya seperti apa dibanding negara-negara lain? Tax to GDP ratio di Indonesia itu hanya 11,5%. Kalau kita bandingkan negara tetangga kita lagi, Malaysia dan Thailand, mereka bisa mengumpulkan 15-16% dari ekonominya dalam bentuk penerimaan pajak. Indonesia sekarang ada di 10,8, kalau ditambah dengan artian luas kita ada di 11,5. Dengan demikian kalau kita bisa mengumpulkan 15-16%, berarti kita memiliki sekitar 4% di atas yang kita dapatkan hari ini dalam bentuk pajak. 4% dari 13.000 itu mencapai hampir 500 triliun. 450 triliun. Kalau kita punya 500 triliun additional, orang-orang pada bilang, Bu, kalau gitu stop utang. Iya, persis. Karena sekarang ini defisitnya tadi kalau Anda lihat adalah sekitar 300 triliun. Iya kan? Jadi kesadaran untuk membayar pajak itu bukan karena apa-apa, itu karena tadi kita ingin berdaulat. Namun kita juga harus melakukannya secara hati-hati. Karena kalau pajak dilakukan secara eksesif, apalagi ngawur, maka seluruh pelaku ekonomi akan takut. Dan kemudian mereka akan diem. Lebih buruk lagi mereka akan lari dari Indonesia. Kalau orangnya nggak lari, hartanya yang lari. Dan itu gampang sekarang melarikan harta, tinggal transfer, klik, dia pindah. Anda nggak usah bawa
uang berkoper-koper naik pesawat ke Singapura atau ke Hong Kong. Anda tinggal transfer, buka akun di sana. Dan ini yang kita dapatkan waktu kita bikin tax amnesty. 4.800 triliun harta yang selama ini tidak dilaporkan. Oleh karena itu kita sekarang mencoba untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Masyarakat, Anda membayar pajak bukan karena apa-apa, karena Anda bangga menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ini negara saya, negara di mana saya dilahirkan dan saya akan dikuburkan, dan ini adalah KTP saya, paspor saya adalah dengan nama Republik Indonesia. Dan saya bersedia sama seperti para pendiri bangsa kita bersedia untuk berkorban, yaitu dengan membayar pajak. Saya sampaikan tadi bahwa belanja negara juga sama pentingnya. Kalau kita sudah susah mengumpulkan pajak, kalau belanjanya nggak benar, itu juga akan menimbulkan persoalan. Karena kemudian akan menyebabkan ekonomi tidak maju, sumber daya manusia tidak meningkat. Tadi yang 2.000 triliun lebih yang kita belanjakan, 798 adalah belanja melalui kementerian lembaga. Tadi termasuk Pak Menteri Dignas di sini. Tapi 764 triliun sendiri itu dibelanjakan melalui pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota yang harus kemudian bersama-sama DPRD-nya melakukan keputusan bagaimana mengalokasikan belanja. Kita lihat 764. Dana untuk alokasi umum supaya seluruh pemerintah daerah bisa bekerja, itu 410 triliun sendiri. DAK non fisik, kalau kalian punya adik-adik di daerah atau adik-adik atau sepupu atau ponakan, mereka masih SMP, SMA atau SD, mereka inilah penikmatnya karena DAK non fisik itu adalah untuk membayar guru. Guru baik dari mulai tunjangan profesi guru, bahkan waktu itu termasuk yang belum certified pun diberikan tunjangan. Dana bagi hasil, daerah yang relatif kaya sumber daya alam, apakah minyak ataukah pertambangan, mereka mendapatkan bagi hasil, pendapatan diterima oleh negara pusat dan dibagi hasilkan pada mereka. DAK fisik, jalan raya, irigasi, sekolah, bahkan sampai rumah sakit, dan dana desa. 3 tahun yang lalu kita masih belum ada dan mulai ada dana desa. Sekarang dana desa itu 60 triliun. Satu desa di Republik Indonesia, jumlah desa di Indonesia berapa coba kalau ada yang tahu? Saya mau nanya supaya saya bisa minum dulu. Jadi bukan karena saya nggak bisa kan gitu. Itu ternyata kesalahan dari produknya. Jumlah desa di Republik Indonesia itu sekitar 72.000. Satu desa itu sekarang mendapatkan minimal 800 juta. Ada yang sampai mendapatkan 3 miliar per desa. Jadi sebagian nanti cita-citanya mau jadi kepala desa ya. Lumayan loh mengelola dana desa. Tapi kalau mau keren kayak Pak Aziz dong, Ketua Badan Anggaran, mengelola 2.000 triliun. Itu tepuk tangan lah. Tapi 60 triliun dibagikan seluruh Republik Indonesia ini sudah 3 tahun. Makanya sekarang beberapa media massa yang terus menerus membuka, kenapa dengan dana desa yang meningkat langsung ke desa, kemiskinan nggak cepat turun.
Jadi di republik ini kadang-kadang persoalannya bukan masalah ada uang atau tidak, tapi bagaimana kita menggunakan uang untuk mencapai tujuan. Orang nggak bisa mengatakan, Bu, nggak ada lagi, kita kasih subsidi, rastra, kita ngasih cash transfer, kita berikan pupuk, kita kasih benih, kita kasih desanya. Masa nggak turun kemiskinan? Itu duitnya menguap atau gimana? Iya kan? Jadi mahasiswa sekarang saya akan minta tolong dilihat, makanya saya sebutkan tadi APBN pahami. Sehingga Anda merasa memiliki setiap rupiah yang kita tarik dari republik ini dalam bentuk pajak kita kembalikan. Kalau dia dikembalikannya tidak menjadi hasil, maka kita sudah merugikan dua hal. Mengambil uang dari para pembayar pajak dan membelanjakannya secara tidak becus atau tidak benar, itu rugi dua kali. Pahami, partisipasi, jaga dan awasi APBN kalian, bukan APBN saya, bukan APBN-nya Ketua Badan Anggaran. Ini milik rakyat. Kalau kita lihat dari sisi belanja pendidikan yang 20% tadi sudah dibagi antara pusat dan daerah. Untuk bisa membelanjakan dan memenuhi kebutuhan tadi, kementerian lembaga dari mulai pertahanan, polisi, perindustrian, PU, perhubungan, pertanian, perikanan, sebutkan semua kementerian deh, semua mendapatkan dana dari 798, 34 provinsi, lebih dari 340 kabupaten kota, 73.000 desa, semua dapat anggaran dari APBN. Di mana uang itu kita dapat? Dari penerimaan negara. Mari kita sedikit bicara mengenai pajak. Habis bicara belanjanya kan baru kita bicara punya uang enggak kita, gitu kan? Setiap tahun penerimaan pajak kita sebetulnya mengalami kenaikan. Coba kita lihat penerimaan pajak kita dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak kita tahun 2014 masih 1.146 triliun. Sekarang mencapai 1.472 triliun. Yang dari minyak dan gas 41 triliun, yang dari non minyak dan gas 1.241 triliun, dan kepabeanan dan cukai menyumbang 189 triliun. Ini adalah para petugas yang tiap hari harus mengumpulkan pajak, setiap hari. Kalau setahun berapa? 360 hari, 56 hari. Maka kalian bagi menjadi setiap hari berapa harus dikumpulkan pajak untuk mendapatkan penerimaan itu. Kalau kalian lihat petugas pajak itu enggak pakai seragam. Kalau bea cukai pakai seragam. Kalau lihat bea cukai ya kadang-kadang ingat mereka harus mengumpulkan 189 triliun. Plus jagain perbatasan kita dari penyelundupan 1 ton sabu, 500 gram narkoba. Kemarin 2.000 butir pil ekstasi. Saya kalau nggak jadi Menteri Keuangan nggak pernah lihat itu pil ekstasi. Ada yang warnanya pink, ada warnanya hijau, jangan deket-deket itu ya. Itu adalah petugas bea cukai kita. Pajak harus mengumpulkan 1.241 plus 41,8. Sebagian agak gampang ngumpulinnya karena sudah ada sistemnya. Contohnya yang gampang ngumpulin gaji. Gajinya menteri, gajinya petugas ini setiap kami menerima gaji itu udah dipotong pajak. Jadi kami tinggal ngambil dari bendahara saja. Melalui potong itu gampang. Jadi petugas pajak nggak usah kerja, udah sistemnya masuk saja. Ada sebagian yang memang sulit harus dikolek.
Dan kalau dilihat hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang multinasional makin sulit dikumpulkan pajaknya karena dia bisa mengatakan, oh kita punya kantor cabang, kantor pusatnya mungkin di Hong Kong, kantor cabangnya di Singapura dan di Jakarta. Terus dia mengatakan gaji untuk HR, yaitu gaji-gaji upahnya yang paling besar adalah di Hong Kong karena Hong Kong itu lebih mahal, maka dia mengurangi menjadi cost. Kemudian dia mengatakan, oh kita harus sewa lawyer sama accountant karena kita melakukan transaksi yang rumit, maka dia nambah lagi. Terus di sananya invoice-nya dikecilin, harganya barangnya harusnya 100, dia laporin, oh harga lagi jatuh di Hong Kong, sekarang harganya menjadi hanya 60. Jadi penerimaannya turun, cost-nya dinaikin, terus dia bilang sama Pak Ken, tahun ini saya rugi Pak Ken, gak bisa bayar pajak. Tapi diam-diam dapat bonus dia. That's what you call it tax transfer pricing. That's what you call it tax avoidance. Menghindari pajak. Tax avoidance, tax evasion melalui teknik bermacam-macam. Ada yang perusahaannya beroperasi di sini tapi nggak punya kantor di sini. Sehingga dia mengatakan saya bukan wajib pajak di sini. Loh, wong jualannya di sini. Hal-hal seperti ini dan makin banyak ekonomi kita makin diverse. Disitulah letaknya tantangan kita untuk mengumpulkan pajak. Belum kalau semua yang kelas menengah itu tadi dia bilang mengatakan saya bayar pajak cuman di gajinya aja, tapi gaji itu kecil. Ada yang dia gaji tetap tapi dia punya warung, dia punya salon. Atau kalau dokter yang dipotong pajak adalah gaji waktu di rumah sakit, praktek di rumah nggak bayar pajak. Terus bilang, ibu kok tega amat sih bu, kan dokter kasihan, dia menolong orang sakit. Iya memang sih aku kasihan banget. Tapi ya bayar pajak aja. Ya. Nah jadi saya mungkin akan mengatakan kenapa kita kok harus membayar pajak? Ya karena tadi motivasinya adalah negara ini merdeka. Merdeka tidak berarti saya merdeka berbuat apa saja dan tidak ada konsekuensinya. Itu bukan merdeka, itu anarki. Merdeka itu adalah negara ini harus dibangun karena waktu pendiri bangsa kita mengatakan, saya antar kamu ini di pintu gerbangnya. Kalian harus membawanya menuju tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu kita membutuhkan sumber daya. Tidak ada satu negara pun kaya miskin yang mengatakan bahwa saya nggak perlu pajak. Ada yang sering, soalnya sering saya ini mendapatkan, terima kasih Pak Mendikbud, bahwa mereka melakukan pemungutan pajak kalau yang sumber dayanya sangat kaya. Biasanya orang langsung teringat Saudi, negara Saudi kan, kayaknya di sana semuanya gratis bu. Sekarang ini perekonomian Saudi sedang mau melakukan reform, bahkan Aramco adalah perusahaan minyaknya akan IPO untuk dapat berapa ratus billion. Nothing is free. Norwegia yang punya minyak juga banyak banget. Kalau Anda pergi ke Norwegia, tanya sama teman Anda di sana berapa pajak, atau di Google aja di iPhone Anda deh sekarang. Berapa orang-orang Norwegia bayar income tax-nya? Tinggi Pak, 50%. Ada yang bilang enakan di negara Eropa bu, saya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saya nggak pernah bayar. Dia nggak bayar, yang bayar somebody else. Who's paying for that? Taxpayer. Berapa taxpayer-nya? Teman saya dari mulai warga negara Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, itu negara-negara Nordik yang biasanya banyak anak-anak muda punya romantisme, coba kayak gitu, apa-apa nggak bayar. Apa-apa nggak bayar, itu kan kamu yang nggak bayar. Somebody else paying for that. Who's that? Their parent. Kalau saya dapat 100 triliun, 100 juta gaji,
Berapa dia harus bayar? Teman saya waktu di Bank Dunia ada seorang namanya Inger Anderson. Saya tanya sama dia, berapa kamu bayar pajak di negara kamu? Oh Sri Mulyani, painful. Saya bilang painful itu berapa? It's almost 70%. Dia terima gaji 100 juta, dia cuma terima 30 juta, 70 juta langsung masuk ke pajak-pajak. And but I'm actually happy. Karena I never think about my children. Dari mulai lahir sampai mati kita diurusin negara. That's fine. Tapi dia bayar 70% of each of their income. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Anda semuanya sering meng-compare. Membayangkan semua negara. Dan kita bisa lihat sekarang lebih mudah, Anda nggak perlu menjadi managing director dari Bank Dunia untuk meng-compare antar negara. Sekarang mahasiswa pun Anda bisa compare. Tidak ada satupun negara yang bisa mengatakan saya pengen hidup enak without participation. Tidak ada itu. Dan oleh karena itu yang tadi disebutkan adalah kalau kami sudah membayar pajak, maka awasi, jaga, pahami APBN itu. That's your money. Itu uang Anda. Itu bukan uang Menteri Keuangan atau Ketua Badan Anggaran, itu uang rakyat. Pahami. Untuk supaya kita juga bisa menciptakan rakyat yang adil dan makmur, sehingga yang maju bukan hanya orang yang kaya yang bisa sekolah. Orang miskin atau siapapun rakyat Indonesia lahir di bumi manapun di Republik Indonesia, mau di Aceh, mau, kok diketawain? Oh ada yang, is it look? Iya bagusan diputerin ke sana deh biar kelihatan. Cari yang ngantuk, cari yang ngantuk. Cari yang ngantuk. Itu kan, cari yang ngantuk. Kayaknya yang ngantuk yang pejabat nanti. Soalnya yang pejabat bilang, oh Bu, aku udah dengerin ini 10 kali deh. Ya, jadi siapapun di Indonesia ini, bayi lahir namanya siapa, di Republik Indonesia, warga negara Indonesia, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan yang disebut pelayanan dasar yang sama. Sehingga nanti visinya kita semua mengenai Indonesia yang adil dan makmur, itu tidak hanya adil dan makmur untuk segelintir orang. It is about adil dan makmur untuk semuanya. Dan untuk itu kita perlu bergotong royong. Perekonomian kita dibangun dengan azas kekeluargaan. Bukannya ini punya saya, kemudian perusahaannya itu punya adik saya, terus yang itu punyanya anak saya. Itu bukan kekeluargaan. Kekeluargaan itu kalian semua one Indonesian family. Kita adalah bergotong royong untuk membangun Republik Indonesia. Jadi itulah pentingnya kita membayar pajak. Anda semuanya, barangkali bahkan sekarang banyak yang anak-anak mahasiswa itu sudah mulai berbisnis. Dulu saya punya teman mahasiswa pinter banget cari uang dia. Saya masih bego gitu, cuman ngeliatin textbook, dia sudah bikin parcel. Setiap lebaran dia jualan parcel, sekarang parcel udah banyak sekali. Dulu tuh masih sangat langka. Setiap lebaran dia tiba-tiba punya banyak duit. Nggak pernah bayar pajak sih, waktu itu belum punya NPWP. Kalau sebentar lagi kalian lulus, ada yang dapat beasiswa, sekolah lagi, tapi kalau kalian nanti kerja, jangan lupa pertama kali yang kalian lakukan begitu menerima income, buka e-filing, e-online, cari dapatkan NPWP Anda. Kalau mahasiswa nanti sudah pekerja dan punya NPWP, itu baru keren. Baru keren. Sehingga kita tadi yang disampaikan, kalau kita ngomong begini 20 tahun yang lalu, maka saya hari ini mungkin tidak perlu membuat kuliah seperti ini. Karena Anda sudah merasakan bahwa bayar pajak itu is just
We are a citizen of republic. So we belong to this republic, dan makanya saya bayar pajak. Sama seperti kita bernapas, itu adalah sesuatu yang sudah harus kita lakukan. Bukan sesuatu yang, aduh ini apa ya, kenapa kok hidup kita menjadi susah, kenapa Indonesia menjadi tidak merdeka lagi gitu. It's because kita mau mencoba menjaga kemerdekaan dan kedaulatan dengan membayar pajak. Dan pembayaran pajak ini karena Anda mengambil hak Anda, maka Anda harus memiliki hak untuk mengontrolnya. Caranya gimana? Ya waktu Anda pemilu, pilih presiden yang Anda sukai. Pilih DPR yang Anda sukai. Mereka lah nanti yang akan menetapkan arah dari APBN dan kemudian Dewan akan menentukan mana-mana prioritasnya. Itu cara Anda menjadi shareholder di Republik ini. Anda itu pemegang saham. Republik ini sahamnya dipegang oleh 357 juta rakyat. Ada yang belum membayar sahamnya. Ada yang sudah. Bayar sahamnya adalah melalui pajak itu. Dan oleh karena itu Anda punya hak. Anda punya hak karena Anda sudah menunaikan kewajiban. Yang sering terjadi saya minta haknya, saya tidak pernah peduli dengan kewajiban saya. Itu mental yang sangat tidak terpuji. Jadilah anak muda yang mengatakan, I'm going to ask my right because I've already pay my due. Anda sudah membayar kewajibannya, maka Anda sekarang meminta haknya. Dan mintanya harus kritis. Jangan gampang kompromi. Bu, katanya sekolah itu harusnya tidak bocor. Kenapa bocor? Galak. Harus. Bu, katanya jalan itu harusnya tidak berlubang. Kenapa berlubang? You should be galak soal itu. Tapi kalau sudah bayar pajak, kalau nggak bayar pajak galak, itu menurut saya ya, apa sih namanya istilah anak muda sekarang? Hah? Aku nggak ngerti, nggak dengar. Gabut? Nggak ngerti ah. Jadi terakhir muka saya. Coba lihat itu loh, yang muter-muter itu. Kalau Anda lihat itu tulisannya pajak. But it's actually about brain. Saya hanya ingin mengatakan dengan menutup dengan mengatakan bahwa Republik ini is your country. You are the shareholder. Anda pemegang sahamnya. Kalau Anda tidak peduli sama Republik ini, jangan pernah mengharapkan orang lain akan peduli sama negara Anda. Never. So if you don't care about your own country, never expect other untuk care about your country. Apalagi respect, care aja kagak. Jadi ini adalah kata-kata saya sesuai dengan yang tadi kita membuka acara ini dengan menyanyikan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Membangun jiwa dan raga itu tidak gratis. Bayar pajak untuk membuat Indonesia Raya. Terima kasih.